Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanhatul Najwa dari kelas E Akuntansi, ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas agama tentang rukun, syarat, serta yang membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa saja rukun wudhu menurut 4 mazhab tersebut. Yang pertama, menurut mazhab atau Imam Hanafi. Hanafi menjelaskan rukun-rukun wudhu sebagai berikut. 1. Membasuh wajah. Membasuh wajah yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Kedua, membasuh tangan yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga sikut. 3. Membasuh kaki. Membasuh kaki yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Keempat, membasuh kepala. Membasuh kepala 1/4 kepala bagian pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut Imam Hanafi. Kedua, menurut Imam Maliki. Rukun-rukun wudhu menurut Imam Maliki sebagai berikut. 1. Niat. Kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku-siku. Keempat, membasuh rambut kepala. Membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahi sampai ke bagian belakang kepala bagian perempuan maupun wanita. Kelima, membasuh kedua kaki. Keenam, mualah. Mualah yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian yang telah dibasuh tidak kering. Ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan rukun-rukun wudhu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Menurut Imam Syafi'i, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafi, hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika jenggotnya tipis maka wajib baginya mengusap semua bagian jenggot. Ketiga, membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang dibasuh sama batasannya menurut Imam Hanafi, hanya saja Imam Syafi'i mewajibkan untuk menghilangkan kotoran kuku. Keempat, mengusap rambut kepala. Menurutnya, jika seseorang mengusap sebagian maupun kecil rambut kepalanya, maka sudah sah wudhunya. Kelima, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki yaitu dari mata kaki sampai ke bagian bawah kaki. Keenam, tertib. Tertib yaitu wudhu secara berurutan. Keempat, Imam Hambali. Imam Hambali menjelaskan rukun-rukun wudhu sebagai berikut. Yang pertama, membasuh wajah. Adapun niatnya, ia menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukannya rukun wudhu. Kedua, membasuh kedua tangan. Batasannya sama dengan mazhab yang lainnya. Ketiga, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, termasuk kedua telinga. Mengusap rambut yang melebihi batasannya sampai batasan kepala. Keempat, membasuh kaki. Kelima, mualah. Segera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Keenam, tertib, yang melakukan rangkaian wudhu dengan secara berurutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wudhu menurut 4 mazhab atau 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, serta Imam Maliki. Yang pertama, saya akan menjelaskan Imam Syafi'i. Syarat-syarat wudhu menurut Imam Syafi'i antara lain: pertama, Islam. Kedua, tamyiz atau bisa membedakan yang baik dan buruk. Ketiga, bersih dari haid dan nifas. Keempat,
bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit. Kelima, tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci. Keenam, mengetahui wajib wudhu. Ketujuh, airnya suci. Kedelapan, masuk waktu sholat. Kesembilan, mualah bagi yang sering berhadas. Yang kedua, menurut Imam Hanafi. Syarat-syarat wudhu menurut Imam Hanafi sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, memiliki hadas. Yang ketiga, sudah sampai waktu sholat. Yang keempat, air suci. Yang kelima, berakal. Yang keenam, jumlah air yang sedikit tidak digunakan tetapi disarankan untuk tayamum. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Syarat-syarat wudhu menurut mazhab Maliki antara lain: pertama, Islam atau mukmin. Yang kedua, memiliki hadas. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan air suci. Yang kelima, jumlah air yang sedikit, tidak wajib digunakan tapi disarankan untuk melakukan tayamum. Yang keenam, bagi yang uzur sah wudhunya sebelum memasuki waktu sholat. Yang ketujuh, bagi perempuan istihadah wajib wudhu apabila ingin melakukan sholat. Mazhab yang terakhir atau mazhab Hambali. Syarat-syarat wudhu menurut mazhab Hambali atau Imam Hambali sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, memiliki hadas. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kelima, jumlah air yang sedikit, tidak wajib dihabiskan. Jika tidak cukup, bisa dilanjutkan dengan melakukan tayamum. Yang keenam, bagi wanita istihadah wajib wudhu jika ingin melakukan sholat. Soal berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan muhrim maka akan membatalkan wudhu seseorang. Dapat membatalkan wudhu seseorang walaupun tanpa diiringi dengan syahwat, dengan syarat tidak terdapat penghalang antara kulit tersebut, kecuali yang belum menimbulkan syahwat seperti menyentuh rambut, gigi, atau anak kecil yang belum memiliki syahwat. Kedua, keluarnya sesuatu dari lubang kubul atau dubur seperti kencing dan kotoran atau darah seperti kerikil. Tetapi air mani tidak membatalkan wudhu karena air mani tidak najis dan tidak mewajibkan wudhu tetapi mewajibkan untuk mandi besar. Ketiga, hilang akal. Seperti gila, terkena sihir, bahkan termasuk karena minum minuman keras, dapat membatalkan wudhu seseorang. Yang kedua, menurut Imam Hambali. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Hambali yaitu 1. Sentuhan antara pria dan wanita jika disertai dengan syahwat maka akan membatalkan wudhunya. Kedua, keluar air mani dapat membatalkan wudhu seseorang. Ketiga, muntah juga dapat membatalkan wudhu seseorang secara mutlak. Keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dapat membatalkan wudhu seseorang. 5. Keluarnya sesuatu lewat lubang kubul atau dubur dapat membatalkan wudhu seseorang. Yang keenam, hilang akal karena mabuk akan membatalkan wudhu seseorang. Ketiga, menurut Imam Hanafi. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi adalah 1. Kalau orang yang mempunyai wudhu itu tertidur dengan keadaan terlentang atau terlungkup pada salah satu pahanya maka akan membatalkan wudhunya. Kedua, muntah dapat membatalkan wudhu seseorang kalau memenuhi mulutnya. Kalau seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan akan membatalkan wudhunya. Keempat, kalau keluarnya sesuatu dari dalam atau lewat 2 lubang dubur atau kubur akan membatalkan wudhu seseorang. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab Maliki atau Imam Maliki. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki yaitu 1. Imam Maliki berpendapat bahwa kalau seseorang tidur berat dan waktunya panjang dapat membatalkan wudhunya baik anusnya terbuka atau tertutup.
Kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki maupun perempuan dapat membatalkan wudhu seseorang jika disertai dengan syahwat baik disengaja maupun tidak disengaja. Termasuk juga yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit dengan yang belum balik tetapi sudah dapat menimbulkan rasa syahwat akan membatalkan wudhu seseorang. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dapat membatalkan wudhu seseorang. Keempat, hilang akal karena mabuk atau minum minuman keras akan membatalkan wudhu seseorang juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab sebagai berikut, yaitu pertama, mazhab Hanafi menjelaskan ada 6 rukun sholat sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram, di mana penanda masuknya seseorang pada waktu akan mengerjakan sholat dengan membaca Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Kedua, berdiri dengan membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku atau sunnah membaca tasbih sebanyak 3 kali yang berbunyi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Selanjutnya sujud dengan bacaan 3 kali yang berbunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan yang terakhir, duduk tasyahud akhir. Kedua, menurut mazhab Maliki, rukun salat ada 13, yaitu pertama, niat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri atau membaca doa iftitah. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku sunnah membaca tasbih. Keenam, i'tidal atau bangun dari ruku. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca shalawat Nabi. 12, salam. 13, tertib. Ke-9, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca shalawat Nabi. 12, salam. 13, tertib. Yang keempat, menurut Imam Hambali ada 13 rukun sholat sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku, wajib membaca tasbih. Kelima, i'tidal, bangun dari ruku. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Kedelapan, duduk tasyahud akhir. Kesembilan, membaca tasyahud akhir. Ke-10, membaca selawat Nabi. Ke-11, salam. 12, tertib. 13, tumaninah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat salat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Hambali, ketiga mazhab Hanafi, keempat mazhab Maliki. Di mana keempat mazhab tersebut telah menyepakati syarat-syarat salat sebagai berikut. Yang pertama, taharah badan dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga, melaksanakan sholat di tempat yang suci. Keempat, mengetahui masuknya sholat. Kelima, menghadap kiblat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 imam atau mazhab. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut Imam Syafi'i antara lain: yang pertama, karena hadas yang wajib mandi atau wudhu. Kedua, berbicara secara sengaja. Ketiga, menangis. Keempat, merintih sebagian kendaraan. Kelima, banyak gerak. Keenam, ragu-ragu dalam niat. Ketujuh, mengulang-ulangi takbiratul ihram. 8, makan atau minum. Ke-9, terkena najis. Ke-10, berpaling dari kiblat. Yang kedua yaitu mazhab Hanafi. 1, berbicara secara sengaja. 2, menggunakan bacaan yang tidak sesuai. Ketiga, banyak gerak. Keempat, memalingkan dada dari arah kiblat. Kelima, bergerak. Selanjutnya atau mazhab ketiga yaitu mazhab Hambali. Menurutnya hal-hal yang membatalkan sholat antara lain: 1, banyak gerak. Kedua, kena najis. Ketiga, membelakangi kiblat. Keempat, bimbang. Kelima, tertawa.
tertawa terbahak-bahak. Keenam, berbicara. Ketujuh, makan dan minum. Kedelapan, meniup. Kesembilan, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Kesepuluh, menambah rukun dengan sengaja. Mazhab yang terakhir adalah mazhab Maliki. Menurutnya, hal-hal yang membatalkan sholat antara lain: 1. Meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. 2. Terbuka aurat. 3. Terkena najis. 4. Banyak gerak. 5. Menambah rakaat. 6. Sujud sebelum salam. 7. Muntah dengan sengaja. 8. Tertawa terbahak-bahak. 9. Berbicara secara sengaja pada waktu sholat.